Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Bahari. Bahas kabar Indonesia. Jumpa lagi dengan channel Ngaso Mustaqim bersama saya Mustaqim Cirebon. Kali ini ingin membahas tentang korupsi di Indonesia. Semoga Anda semua dalam kondisi sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Esa selalu. Amin ya rabbal alamin. Guys, saya membuka-buka data box ya. Ini menyebutkan tentang kerugian negara akibat korupsi itu di semester 1 2021 mencapai 26,8 triliun. Wow, jumlah yang sangat fantastis. Ini sumbernya adalah ICW, Indonesian Corruption Watch, 12 September 2021. Di sini juga digambarkan tentang perkembangan kasus korupsi ya, yang fluktuatif, naik turun dan naik lagi. Ya, di 2017 memang pernah tinggi, itu kerugian negara mencapai 20 triliunan dengan 260 kasus lebih. Kemudian 2018 ini pada semester pertama ya, dalam kondisi waktu yang sama semester pertama di tahun-tahun itu. 2018 semester pertama itu ada 140 kasus dengan kerugian negara sekitar 8 triliun. Kemudian semester pertama 2019 ada 120 kasus dengan kerugian negara 6 triliun. Kemudian tahun 2020 dengan 160 kasus lebih ya, kerugian negara mencapai 11 triliun. Dan di semester pertama 2021 ada lebih 200 kasus ya dengan kerugian negara 15 triliun. Ini kalau kita lihat juga ternyata menurut KPK, kasus yang banyak terjadi itu ya, maraknya korupsi itu terjadi di Pemkab dan Pemkot, pemerintah kabupaten kota dan pemerintah kabupaten kota. Itu mencapai 409 kasus ya. Jumlah tindak pidana korupsi berdasarkan instansi dari 2004 sampai 2020. Adapun rincian kasus-kasus korupsi ini tersebar di beberapa institusi. Di Pemkab dan Pemkot, pemerintah kabupaten kota itu ada 409 kasus, kementerian lembaga 382 kasus, pemerintah provinsi 152 kasus, BUMN dan BUMD 86 kasus, DPR dan DPRD 74 kasus, kemudian komisi ada 20 kasus. Melihat situasi korupsi yang seperti ini, saya teringat dengan salah satu artikel saya yang ada di dalam buku saya sendiri, yakni Reformasi Moral. Saya ingin bacakan ya, ini sebenarnya ditulis sudah cukup lama dan pernah diekspos oleh media Kendari Pos pada 22 Desember 2003. Judulnya Pejabat dan Penjahat. Pejabat dalam kamus diartikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan, ya, memegang jabatan penting atau unsur pimpinan. Dari definisi ini, saya menyimpulkan pejabat adalah sekelompok makhluk atau manusia mulia. Kemuliaan mereka disebabkan pertama sebagai pegawai pemerintah. Dalam kata lain, mereka adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Kemudian pekerjaan mereka adalah mengabdi, melakukan pengabdian kepada negara dan masyarakat melalui jalur pemerintah yang sah. Tujuan pengabdiannya tentu saja untuk kebaikan negara dan kebaikan atau kesejahteraan masyarakat.
tujuan yang sangat mulia dan agung. Kedua, sosok pejabat adalah sosok yang dipercaya karena di tangan mereka diserahi sebuah amanah. Tentu saja hal itu disebabkan karena mereka mempunyai kemampuan dan kelebihan-kelebihan tersendiri dibanding staf atau pegawai lainnya. Kemudian, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, mestinya kita sepakat bahwa kemampuan dan kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang pejabat adalah kemampuan dan kelebihan dalam bidang yang akan dijabatnya. Kemampuan dan kelebihan itu bukan karena ia satu suku dengan pimpinan atau yang mengangkatnya, bukan karena ia sepupu dan keluarga dari pimpinannya, bukan karena ia sekadar mampu mengambil hati atau menjilat pimpinannya sehingga sang pemimpin berbaik hati padanya. Itulah praktek nepotisme. Ya, kadang-kadang memang korupsi itu tidak jauh-jauh dari nepotisme. Selain itu, bukan juga karena si pejabat itu diserahi jabatan karena hasil kolusi atau bakal bisa diajak berkolusi. Sebab kolusi adalah bentuk kerjasama miring, dalam tanda petik, yang biasanya hanya kepentingan kelompok orang dan bukan untuk kepentingan negara atau masyarakat secara luas. Seorang pejabat pun tentu saja semua setuju, sangat berbahaya bila memiliki mental korup. Kemuliaan ketiga, karena pejabat berfungsi sebagai unsur pimpinan, tentu saja mereka seharusnya memiliki jiwa, watak, cara berpikir, dan cara kerja seorang pimpinan atau seorang pemimpin. Bisakah ia memberdayakan bawahan demi kesuksesan program-program mulia untuk kebaikan negara dan masyarakat tadi? Memberdayakan bawahan agar bisa bekerja dengan senang hati, semangat, ikhlas, jujur, dan puas memang tidak mudah, dan tidak semua pimpinan bisa melakukannya. Kadang ada seorang bawahan yang terpaksa munafik, dalam tanda petik, di depan pimpinannya. Ia patuh saat berada di depan pimpinan, tetapi ngedumel atau ngomel ketika di belakang pimpinannya. Ada juga seorang bawahan yang diam-diam malas masuk kantor karena kecewa akibat ulah pimpinannya sendiri. Ada juga yang tidak mampu menahan diri hingga berani melawan pimpinan, baik sebatas bertengkar mulut atau sampai menjotos dan meninju pimpinannya sendiri akibat emosi dan temperamennya yang tidak bisa dibendung. Perilaku bawahan seperti itu bisa saja disebabkan sikap pimpinan yang kurang bijaksana. Pimpinan yang bijaksana adalah pimpinan yang selalu menggunakan akal budinya, arif, berpikir tajam dalam bertindak. Sekarang kenapa dalam tulisan ini kemuliaan pejabat itu saya gandeng dengan kata penjahat yang jelas-jelas hina? Apakah karena ada kesamaan hingga pejabat dan penjahat disejajarkan? Tentu saja, secara tekstual keduanya sangat berbeda. Dimanapun yang namanya pejabat adalah orang-orang yang mulia dan layak dihormati, sedangkan penjahat adalah orang jahat yang sangat jelek, buruk, dan tidak baik kelakuannya, seperti pencuri, perampok, penodong, dan lain-lain. Lantas kita bertanya, bagaimana bila ada pejabat yang memiliki kelakuan jelek, buruk, atau tidak baik? Bagaimana bila ada pejabat yang korup, yang notabene sama dengan maling dan perampok uang negara atau uang rakyat? Bagaimana bila ada pejabat yang tidak amanah, tidak bisa dipercaya, sombong, dan sewenang-wenang? Jawabannya, pejabat model begini adalah pejabat yang jahat atau penjahat yang jadi pejabat. Seperti dalam sebuah film barat yang pernah saya saksikan, ketika para pejabat telah membudaya suka berbuat jahat, maka para penjahat dalam film itu mengatakan, yang membedakan mereka, para pejabat, dengan kami, para penjahat,
ya, hanyalah baju safari atau baju seragam. Nah, untuk menutup tulisan ini saya ingin menyajikan satu syair yang pernah saya tulis ketika ikut diklat kepemimpinan. Kalau kau jadi pejabat, jangan merasa diri hebat. Orang melihatmu kan muak. Kalau kau jadi pejabat, jangan cuma pintar debat, sementara rakyat pada sekarat. Kalau kau jadi pejabat, itu adalah amanat. Uang kantor jangan kau sikat. Kalau kau jadi pejabat, jangan suka mencak-mencak. Nanti otakmu akan kalap. Hai para pejabat atau calon pejabat, bila kau ikut diklat, jangan suka keluar di malam gelap. Apalagi mengendap-endap saat istirahat. Cari sesuatu yang nikmat. Ya, kalau kepati pijat, asal jangan sampai paku pijat. Pejabat itu hebat, kumpulan orang kuat, pemimpin bagi rakyat. Mereka patut dihormat, asal jangan bermental bejat. Kalau bejat, perlu diinjak-injak. Pejabat itu hebat, kumpulan orang kuat, bukan kumpulan penjahat, bukan penipu staf dan rakyat, bukan berjiwa congkak, bukan main gusur dan bentak, bukan yang senang menerima suap, bukan itu dirimu. Nah, itulah guys tulisan atau artikel saya yang ada atau menjadi bagian dari buku saya Reformasi Moral. Sebenarnya guys, kejahatan yang dilakukan para pejabat itu umumnya hanya berkisar korupsi, ya, uang, ya, berkisar suap, gratifikasi, pokoknya yang berkaitan dengan uang, memperkaya diri atau kelompoknya, kemudian juga berkaitan dengan nepotisme dalam hal pengangkatan jabatan, dalam hal pengangkatan pegawai, kemudian juga satu lagi kolusi, ya, kadang-kadang bersekongkol satu dengan yang lain untuk melakukan sebuah kejahatan. Makanya kita setuju dulu ada gerakan reformasi untuk menghilangkan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hanya sayang gerakan itu memang berhasil menumbangkan rezim Orde Baru, tetapi ruh, niat, tujuan utama dari gerakan reformasi untuk memberantas KKN kok sepertinya dilupakan, ya, malah enggak atau susah lah, ya, mungkin tidak juga dilupakan, tetapi memang diberantasnya susah. Maka dari itu membutuhkan kesadaran kita masing-masing, terutama saudara-saudara saya yang saat ini menjadi pejabat, yang saat ini berkecimpung dalam pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan anggaran negara, APBN, APBD, dan lain sebagainya. Karena kalau dipikir-pikir, gaji kalian itu sangat luar biasa, ya, sangat tinggi. Makanya guys yang nasibnya mungkin sama dengan saya, hanya orang biasa, bersyukurlah kalian. Karena bersyukur itu kalian merasa nikmat dan bisa bahagia. Daripada kadang-kadang ada orang yang gajinya besar tetapi kok masih aja pengen tambah banyaknya. Ya rakus lah gitu, ya. Ini coba, ini saya kutip, ya. Kita mau tahu berapa sih gajinya para pejabat tinggi yang pernah korupsi itu. Ini saya kutip, saya ambil dari https www.99.co. Ini menyajikan gaji para pejabat yang pernah korupsi, antara lain misalnya Ketua DPR RI. Ya, saya mungkin nggak usahlah sebut namanya, ya.
siapa ketua DPR RI yang pernah tersandung kasus korupsi. Kita semua sudah tahu, pernah terekspos di hampir semua media massa. Tapi kita ingin tahu berapa gajinya. Menurut peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000, gaji pokok ketua DPR itu gaji pokoknya 5 juta, tunjangan jabatannya 18 juta, tunjangan kehormatan 6,6 juta, tunjangan lain 21,6 juta. Jika ditotal selama masa jabatannya, seorang ketua DPR RI menerima gaji sekitar 60 juta tiap bulan, ditambah rumah jabatan, mobil, pengawalan, fasilitas kredit, honor sidang, dan lain-lain. Jadi 60 juta itu masih kotor atau masih belum semuanya ya, masih ada tambahan lain-lain. Luar biasa. Saya punya teman rata-rata outsourcing guys, 2,5 juta ya. Kadang paling tinggi 3 juta. Tapi bisa bahagia, bisa hidup dengan keluarganya. Mereka luar biasa ya, tapi kenapa sudah gajinya besar kok masih aja kurang. Kemudian ada juga gaji dari hakim konstitusi ya. Kita tahu juga siapa yang pernah masuk penjara atau yang kena kasus korupsi dari seorang hakim konstitusi. Itu gajinya menurut PP nomor 55 tahun 2014, seorang hakim konstitusi berhak menerima gaji pokok 4,2 juta plus tunjangan jabatan yang mencapai 73 juta per bulan. Nah, untuk setiap penanganan perkara, Hakim MK juga berhak mendapat uang tambahan sebanyak 5 juta rupiah. Besar juga guys, 73 juta, bahkan setiap ada perkara tambah 5 juta. Kalau banyak perkara, banyak tambahan juga. Kemudian seorang menteri, ya kita tahu banyaklah menteri yang kena ya, itu gajinya 18 juta per bulan untuk gaji pokok dan tunjangan. Jumlah di atas belum termasuk dana operasional, kinerja protokoler, hingga dana taktis menteri yang bisa mencapai 100 hingga 150 juta rupiah per bulan. Ya Allah, ini kalau teman-teman saya yang outsourcing dapat gaji begini mungkin nggak bisa tidur ya, kira-kira bingung mau pakai apa. Inilah guys, Bahari bahas kabar Indonesia kali ini. Mudah-mudahan ke depan Indonesia makin baik, moral bangsa kita, moral pejabat kita makin baik, dan kita sedikit demi sedikit mari kita sama-sama berantas korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Bahari.